Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 25, mantan Rese. Ya, Cira bakal sedih kalau pernikahan impiannya nggak seperti yang dia inginkan sejak lama. Bunda menatap langit-langit kamar, merenungkan semua perkataan suaminya. Dia bakal lebih sedih kalau yang mengucap ijab kabul bukan Ilham, ujar ayah. Bunda menoleh menatap pria yang telah menemaninya hampir 25 tahun, pria yang tidak pernah pergi pada pelukan wanita lain saat istrinya ini melakukan kesalahan besar. Suami kesayangan anak-anaknya dan cinta anak perempuannya itu. Aku gak habis pikir sama Abimanyu, seorang ibu yang akan terluka berkali-kali lipat saat anaknya disakiti oleh orang lain. Pantas waktu itu dia sedih banget. Ayah mengangguk, mengelus pelan rambut istrinya. Ayah lebih sedih kalau Cira tetap sama Abimanyu yang ternyata dia selingkuh di belakang Cira. Terima kasih, ujar Bunda memeluk erat ayah. Sudah siaga saat ada orang lain yang menyakiti keluarga kecil kita. Seseorang yang menghubungi Cira dan memberikan alamat hotel tempat Abimanyu dan Adinda menginap adalah ayah. Diam-diam tanpa putrinya tahu, ayah selalu menjaga Cira dari jarak jauh, bukan untuk mengekang, hanya memastikan bahwa tidak akan ada yang menyakiti anaknya. Cukup satu kali ayah melihat Cira menangis sampai harus konsultasi ke psikiater. Tidak lagi. Ayah udah siapin villa di Bogor untuk akad nanti. Cira setuju, tanya Bunda. Ayah menggeleng, belum bilang Cira. Cira pasti ngerti kalau ayahnya yang buncit ini yang mengatakannya, ujar Bunda dengan tawa jahil sambil memukul perut buncit ayah. Dia anak yang manis. Ayah tersenyum saat wajah Cira kecil yang sedang merajuk di pojok kamar terlintas. Dia menyebalkan, tambah Bunda, seperti bundanya. Bunda menggeleng, kemudian tertawa mengakui bahwa Cira memang dirinya versi mudanya. Jiwa barbarnya, jahilnya, semua menurun dari bundanya. Hanya tinggi dan hidung mancung yang ayah turunkan untuk putri mereka. Ilham pasti harus ekstra sabar menghadapi Cira, anak itu ajaib sekali keinginannya. Bunda mengeluh, namun kalimat itu juga tersirat makna lain. Rafa bakalan kehilangan teman berantem di rumah. Bunda juga bakalan darah rendah, gak ada yang bikin tensi naik lagi. Ayah menimpali ucapan Bunda, benar mata pria itu sendu. Timbangan ayah juga bakal naik, gak ada yang minta gendong malam-malam. Bunda tak mau kalah mengejek ayah. Bunda dan ayah terdiam, meresapi kesedihan yang bercampur bahagia. Mereka hanya belum siap melepaskan putri satu-satunya secepat ini. Bunda bakalan hajar Abimanyu kalau dia berani macam-macam lebih jauh. Tekad seorang ibu, mau dia berkuasa, kalau berani mengacaukan hidup anakku akan kulawan. Cira harus bahagia. Kenapa harus di Bogor? Tanya Cira menatap bergantian wajah Bunda dan ayah. Perempuan itu terlihat keberatan sekali dengan keputusan sepihak ini. Mana seminggu lagi, aku kayak hamil duluan, yang nikahnya dipercepat gini. Bunda melotot, kalau ngomong. Cira mendengus, mengunyah keripik singkong dengan cepat. Aku nggak setuju, kekeh wanita itu. Bunda menghela napas lelah. Kenapa? Bunda tahu sendiri kalau pernikahan impian aku nggak kayak gini, serba mendadak. Bukannya Cira mau nikahnya dipercepat? Tanya ayah. Cira mengangguk, kemudian menggeleng. Tapi nggak kayak gini juga ayah. Kamu mau Abimanyu yang nikah sama kamu karena kamu rewel? Tanya Bunda dengan nada kesal. Bunda nikahin kamu sama Abi sekalian. Jahat. Jadi? Tanya Bunda. Cira tidak menjawab. Perempuan itu seolah tidak mau kompromi apapun. Demi kebaikan Cira, ayah sama Bunda janji resepsi pernikahan Cira bakalan mewah di hotel bintang 5. Tapi kali ini akadnya memang harus sederhana dan di Bogor. Ayah memberi pengertian, kalau sama-sama keras kepala memang sulit. Kenapa sih harus di Bogor? Kenapa nggak langsung akad? Perempuan itu belum menerima usul kedua orang tuanya.
Karena bunda sama ayah mau kamu jadi nikah. Kamu mau Abhimanyu gagalkan pernikahan kamu. Dia itu bisa ngelakuin segala cara untuk mendapatkan kamu. Cira menatap bunda. Kan ada bunda sama ayah. Abhimanyu cuma anak-anak kayak aku. Tapi keluarga Abhimanyu lebih berkuasa, Ra. Mereka bakalan ngelakuin apapun demi anaknya. Dan kami juga akan melakukan apapun untuk kamu yang terbaik. Emangnya Abhimanyu bakalan ngelakuin apa kalau aku nikah? Tanya Cira dengan nada marahnya. Ini cuma Abhimanyu. Bunda menatap Cira marah. Perempuan itu berdiri. Binar matanya menunjukkan luka. Dia bisa nyuruh anak buahnya buat nyelakain Adinda sama calon anaknya sendiri. Dan keluarga Abhimanyu bakalan bantu proses hukum jika anaknya terseret. Kamu mau Abi nyuruh anak buahnya buat nyelakain kalian biar pernikahan kalian batal? Perempuan itu bergeming di tempatnya, syok mengetahui fakta mengerikan itu. Abhimanyu ternyata tidak memiliki perasaan. Kasus kekerasan saat tawuran antar sekolah yang dilakukan Abhimanyu dan teman-temannya yang menyebabkan hilangnya satu nyawa ditutup kepolisian dengan tiba-tiba 6 tahun lalu. Padahal saksi mata kejadian banyak. Mereka punya uang buat bayar hukum yang cacat di negara kita ini. Bahkan nama Abhimanyu sebagai ketua geng motor tidak terseret. Cira menghela napas lelah. Perkataan ayahnya ini semakin membuat kepalanya migrain. Ternyata dia benar-benar salah menilai Abhimanyu. Udah paling benar memang tidak pacaran. Anak dari pengusaha sukses harus bersih dari kasus hukum. Keluarga mereka akan membersihkan semua kelakuan bejat Abhimanyu. Makanya kenapa ayah sedikit protektif saat kamu diam-diam pacaran dengan Abhimanyu. Ayah takut Abhimanyu melakukan hal buruk. Terus kenapa kalian tahu kalau Adinda hamil sedangkan aku nggak cerita? Bunda tidak mengatakan apapun, wanita itu pergi begitu saja. Ya, tanya Cira semakin curiga. Gelagat aneh bunda menunjukkan semuanya dalam keadaan yang benar-benar tidak baik-baik saja. Rafa juga adik Adinda. Maksud ayah? Rafa adik aku, hanya aku. Ayo jelasin ya. Tuntun Cira dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Ayah berjalan menghampiri Cira. Sayangnya Cira menghindar saat ayah ingin memeluk Cira. Aku butuh penjelasan ayah. Jadi kasus bunda selingkuh dulu ternyata sama ayah Adinda. Perempuan itu sudah berlinang air mata. Rafa hasil dari perselingkuhan itu. Tanpa mereka sadari ada dua manusia lain yang mengamati perbincangan anak dan ayah. Bunda yang mendengar dengan tangis, Rafa yang mendengar fakta itu menggenggam ganggang kulkas begitu erat. Bocah kecil itu sudah terisak saat Cira, kakak yang paling ia sayangi, membentak ayah dengan mengatakan bahwa dirinya hasil dari perselingkuhan. Kenapa? Tanya Cira dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Kenapa harus Adinda ayah? Nada suara Cira meninggi. Ayah yang melihat air mata dan raut sedih Cira ikut frustasi. Rafa cuma adik aku. Kalian gak boleh pedulikan anak orang lain selain aku sama Rafa. Gak boleh, sekalipun itu Adinda. Suara gelas yang jatuh membuat ayah dan anak itu menoleh bersamaan. Cira membekap mulutnya saat melihat Rafa juga menangis. Dengan tergesa, perempuan itu melangkah lalu memeluk adiknya tanpa memperdulikan sepal tipis rumahnya itu, menginjak serpihan gelas. Rafa menangis di pelukan Cira. Begitupun Cira yang menangis terisak memeluk adik kesayangannya itu. Kini semuanya jelas kenapa bunda selalu ingin mendekatkan Adinda dengan Rafa. Saat mereka masih sekolah SMA dan persahabatan keduanya begitu erat, dan perkataan ayahnya yang mengatakan bahwa Cira anak ayah satu-satunya saat rutinitas ayah mencium dahi Cira setelah menemani Cira menceritakan keluh kesahnya. Semuanya kini terjawab. Rafa tetap adik kakak, Rafa tetap anak ayah. Dengan suara yang terbata, perempuan itu terus meyakinkan adiknya. Rafa adik Kak Cira? Tanya Rafa dengan binar sedihnya. Cira mengangguk. Rafa adik kakak selamanya. Karena memang benar, mau bangkai disembunyikan dimanapun, baunya pasti akan tercium. Begitupun dengan kebohongan. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.